Malam itu, ketika kabar kematian Anissa tersebar di seluruh desa, tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa pemakamannya justru akan membuka rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Semua orang mengenalnya sebagai anak yang membangkang, meninggalkan orang tuanya tanpa rasa hormat, namun tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana akhir hidupnya akan meninggalkan jejak ngeri bagi seluruh warga. Saat tanah pusaranya bergetar dan suara jeritan terdengar dari dalam makam, hanya satu pertanyaan yang membekukan hati mereka semua. Benarkah azab bagi anak durhaka itu nyata? Apakah jeritan itu tanda azab nyata bagi anak durhaka? Tekan like dan subscribe untuk ikuti kisah selengkapnya. Matahari sore merayap perlahan di balik pepohonan desa Sukaasih, menyisakan semburat jingga di langit. Desa itu tenang, dengan suara jangkrik mulai terdengar dari balik semak. Di sebuah rumah sederhana berdinding kayu, seorang gadis remaja duduk di teras dengan wajah masam. Dialah Anissa, satu-satunya anak dari pasangan Amir dan Salma. Anissa menatap kesal pada ibunya yang baru saja pulang dari sawah dengan pakaian penuh lumpur. Ibu ini memalukan sekali. Kenapa sih nggak bisa kelihatan lebih bersih? Teman-teman Anissa suka mengejek kalau lihat ibu seperti itu. Bentaknya, tanpa peduli wajah ibunya, yang sudah penuh peluh. Salmah terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, meski hatinya pedih. Nak, ibu begini karena harus membantu ayahmu. Kita tidak punya banyak harta, tapi semua ini demi kamu, supaya bisa sekolah, supaya bisa hidup lebih baik dari kami. Namun Anissa hanya mendengus. Aku nggak peduli. Pokoknya jangan pernah muncul di depan teman-temanku lagi. Malu, Bu. Mereka semua orang kaya, naik motor bagus, pakai baju mahal. Sementara aku punya orang tua petani miskin. Cih, memalukan. Kata-kata itu menusuk hati Salmah lebih dalam dari apapun. Amir, sang ayah, yang sedari tadi duduk di pojok rumah memperbaiki cangkul, terdiam. Tangannya berhenti bekerja. Ia menatap putrinya dengan mata sendu, lalu berkata lirih, "Nak, jangan begitu bicara pada ibumu. Dia sudah berkorban banyak buat kita. Ingat surga ada di telapak kaki ibu." Namun Anissa justru tertawa sinis. Surga apa? Yang ada, aku selalu jadi bahan ejekan di sekolah. Teman-temanku bilang aku anak kampungan. Mereka malu kalau harus main ke rumah ini. Aku benci tinggal di sini. Aku benci jadi anak kalian. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Amir menunduk menahan sakit hatinya. Sementara Salma hanya bisa menangis tanpa suara. Sejak hari itu, hubungan Anissa dengan orang tuanya semakin renggang. Ia mulai jarang berbicara, bahkan sering menghindar. Ketika Amir mengajaknya ke sawah untuk belajar menanam, Anissa menolak dengan alasan sibuk belajar. Padahal, ia lebih sering berdiam diri di kamar, membayangkan kehidupan mewah yang jauh dari rumah reot itu. Di sekolah, Anissa mulai bergaul dengan teman-teman yang kaya. Ia berusaha menutupi asal-usulnya. Setiap kali ditanya tentang orang tua, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal atau bekerja di luar negeri. Kebohongan itu terus ia ulang, hingga akhirnya menjadi cerita yang ia percaya sendiri. Orang tuaku tinggal di Jakarta, kerja di perusahaan besar, katanya dengan bangga suatu kali pada teman-temannya. Mereka pun terkagum-kagum, dan Anissa merasa lega, meski hatinya tahu ia sedang mengkhianati darah dagingnya sendiri. Sementara itu, di rumah, Amir dan Salma semakin sering duduk berdua dalam diam. Mereka tahu anak mereka semakin jauh, namun apa daya, kasih sayang orang tua tak pernah pudar. Amir hanya bisa berkata, "Biarlah, Ma, suatu saat dia akan sadar. Kita doakan saja." Salmah mengangguk, meski air matanya selalu jatuh tanpa henti setiap kali mengingat ucapan putrinya yang penuh benci. Waktu berjalan, dan Anissa semakin keras kepala. Ia mulai meminta barang-barang mewah yang tidak mungkin dipenuhi oleh orang tuanya. Saat Amir tidak bisa membelikannya, ia marah besar, membanting pintu, bahkan pernah menghilang dari rumah selama 2 hari. Ketika kembali, ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Kalian nggak pernah ngerti aku. Aku ingin jadi orang kaya, bukan hidup melarat seperti ini. Ujarnya dengan mata penuh amarah. Amir mencoba menenangkan, tapi Anissa sudah tidak bisa lagi disentuh dengan nasihat. Hatinya telah tertutup oleh rasa malu dan iri terhadap orang lain. Sampai suatu malam, ketika Salmah jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja, Anissa tidak peduli. Ia tetap pergi bersama teman-temannya, meninggalkan ibunya yang terbaring lemah. Amir yang merawat sang istri hanya bisa berdoa, berharap suatu hari putrinya kembali pada jalan yang benar. Namun doa itu seakan tak sampai. Anissa semakin jauh, semakin asing. Dan sejak hari itu,
Bayang-bayang penolakannya pada orang tua semakin besar, seakan menghapus semua kasih yang dulu pernah ada. Beberapa tahun berlalu sejak Anissa lulus sekolah, ia meninggalkan desa kecilnya tanpa pamit baik-baik, hanya membawa satu tas besar dan ambisi yang membara. Malam itu, Amir dan Salma hanya bisa memandang dari kejauhan saat bayangan putrinya hilang di tikungan jalan, menumpang mobil temannya menuju kota. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata maaf, hanya dingin yang membekas di hati kedua orang tua itu. Biarlah, Ma. Mungkin di kota dia bisa jadi orang sukses. Ucap Amir pelan, meski matanya berkaca-kaca. Salma hanya menunduk, menahan tangis yang ingin pecah. Di kota besar, kehidupan Anissa memang berubah drastis. Ia tinggal menumpang di kos temannya, lalu bekerja di sebuah butik ternama. Wajahnya yang cantik dan tutur katanya yang halus membuatnya cepat diterima. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendaki posisi sebagai staf kepercayaan pemilik butik. Namun di balik semua itu, Anissa terus menjaga satu kebohongan besar. Ia tidak pernah mengakui orang tuanya. Orang tuaku sudah meninggal, Bu. Aku yatim piatu sejak kecil. Aku berjuang sendiri sampai bisa sampai di sini. Begitu jawabnya setiap kali ditanya tentang keluarganya. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh percaya diri, membuat orang-orang kagum padanya. Ia bangga karena kebohongan itu berhasil menutupi luka dan rasa malunya. Suatu sore, saat sedang rapat bersama tim butik, salah seorang rekannya bertanya dengan nada penuh kekaguman, "Nis, kok kamu bisa sekuat ini sih? Bayangin, nggak punya orang tua tapi bisa mandiri sampai jadi kepercayaan bos. Hebat banget!" Anissa tersenyum tipis, meski hatinya berdegup kencang. "Kalau kita kerja keras, nggak ada yang mustahil," jawabnya. Kata-kata itu membuat semua orang bertepuk tangan, memuji ketangguhan yang sebenarnya hanyalah topeng. Namun, setiap kali malam tiba dan ia berbaring di ranjang kosnya, bayangan wajah Amir dan Salma sering muncul di benaknya. Wajah penuh keringat, tangan kasar karena bekerja di sawah, senyum sabar meski sering dilukai kata-katanya. Anissa mengguncang kepalanya, berusaha menghapus semua kenangan itu. "Aku nggak butuh mereka. Aku bisa hidup sendiri," bisiknya, meyakinkan dirinya bahwa keputusannya benar. Sementara itu, di desa, Salma semakin sering sakit-sakitan. Ia sering duduk di teras rumah, menatap jalan desa dengan mata kosong, berharap Anissa tiba-tiba pulang. "Nak, pulanglah meski sebentar saja," lirihnya setiap malam. Amir hanya bisa mengelus bahu istrinya, menahan luka yang terus menganga. Hari berganti hari, dan nama Anissa makin dikenal di kalangan orang-orang kota. Ia sering diundang ke pesta, mengenakan gaun indah yang bahkan tak pernah ia bayangkan semasa kecil. Ia tersenyum bangga ketika banyak orang menganggapnya berasal dari keluarga terhormat. Namun kebohongan yang ia pelihara membuatnya selalu waspada. Ia takut suatu hari kebenaran terbongkar. Pada suatu kesempatan, seorang pria kaya mendekatinya di pesta. "Anissa, aku kagum sama kamu. Cantik, pintar, sukses. Kamu pasti berasal dari keluarga hebat, ya?" Tanya pria itu sambil menatapnya tajam. Anissa tercekat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan senyum yang dibuat-buat. "Iya, orang tua saya dulunya pebisnis, tapi mereka sudah tiada. Jadi sekarang saya berjuang sendiri." Pria itu mengangguk penuh simpati, dan Anissa lega. Kebohongan itu lagi-lagi menyelamatkannya. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu ia sedang mengubur kenyataan lebih dalam. Beberapa kali, Amir dan Salmah mencoba menghubunginya lewat telepon umum. Namun, nomor yang diberikan Anissa sejak lama sudah tak aktif. Surat-surat yang dikirim ke alamat kosnya tak pernah sampai karena ia sengaja tidak memberitahu alamat yang benar. Semua jalur komunikasi tertutup rapat. "Kenapa dia begitu tega, Pak?" tanya Salmah suatu malam dengan suara bergetar. Amir hanya bisa menghela napas panjang. "Mungkin dia malu sama kita, Ma, tapi kita harus sabar. Allah Maha Tahu." Kalimat itu tidak mampu menenangkan hati Salma. Ia semakin sering sakit, tubuhnya makin kurus, sementara Anissa di kota semakin larut dalam gemerlap dunia. Namun, meski dikelilingi kemewahan, hidup Anissa tidak pernah benar-benar tenang. Ada saja masalah yang datang. Ia dikhianati sahabat dekatnya, ditipu oleh rekan bisnis yang licik, bahkan hubungannya dengan pria-pria kaya tidak pernah berakhir bahagia. Semua itu membuat hatinya hampa. Di balik senyum manis yang ia tunjukkan pada dunia, Anissa menyimpan kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta atau pujian. Sesekali ia memandang cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah punya segalanya, tapi kenapa masih merasa kosong?" Jawabannya jelas, karena ia telah menutup pintu hatinya pada orang tua yang selalu mendoakannya. Namun Anissa tidak mau mengakuinya.
Ia terus melangkah di jalan yang ia pilih sendiri, jalan penuh kebohongan, kesombongan, dan penolakan. Ia tidak tahu bahwa jalan itu perlahan menuntunnya menuju jurang yang kelak akan menelan seluruh hidupnya. Hari-hari Anissa di kota semakin sibuk. Butik tempat ia bekerja berkembang pesat, dan posisinya semakin kokoh sebagai orang kepercayaan pemilik. Uang yang ia peroleh cukup untuk membuatnya hidup nyaman, menyewa apartemen mungil, membeli pakaian mewah, bahkan memiliki kendaraan sendiri. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna, persis seperti impian yang dulu ia kejar ketika memutuskan meninggalkan rumah. Namun di balik semua itu, hatinya tidak pernah tenang. Ada luka yang menganga, luka yang tak pernah ia obati. Luka itu berasal dari pilihannya sendiri, mengingkari keberadaan kedua orang tuanya. Malam demi malam, Anissa sering terjaga hingga larut. Di kamarnya yang sepi, ia memandang langit-langit sambil menggenggam ponsel. Ada dorongan kuat untuk menghubungi orang tuanya, sekadar menanyakan kabar. Tetapi, setiap kali jemarinya hendak menekan tombol, pikirannya kembali dipenuhi gengsi. Untuk apa? Mereka cuma akan membuatku merasa bersalah. Aku sudah punya kehidupan sendiri. Bisiknya sambil menekan dada yang terasa sesak. Di desa, Amir semakin renta, sementara Salmah makin rapuh. Batuknya tak kunjung sembuh, tubuhnya kurus, dan suaranya sering bergetar ketika berbicara. Meski begitu, ia tetap berusaha menutupi sakitnya di depan Amir. Aku baik-baik saja, Pak, katanya, meski air matanya kerap jatuh diam-diam di bantal. Tetapi, Amir tahu betul. Ia sering menemukan istrinya terkulai lemah di dapur atau menangis lirih di kamar. Sabar, Ma. Suatu saat Anissa pasti pulang, ucap Amir dengan suara parau, meski ia sendiri tidak yakin. Waktu terus berjalan, dan Anissa semakin terjebak dalam dunia yang ia bangun sendiri. Ia dikelilingi oleh rekan-rekan kerja, klien kaya raya, dan pesta-pesta glamour yang menyilaukan. Namun setiap kali pesta usai, ia selalu merasa kosong. Dalam diam, ia sering mengingat masa kecilnya. Bayangan itu datang tanpa diminta, saat ia berlari di sawah bersama teman-temannya, saat ibunya memanggilnya untuk makan, saat ayahnya mengajaknya ke mushola. Kenangan-kenangan itu terasa hangat, tetapi sekaligus menyakitkan. Ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Suatu malam, Anissa bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya duduk di ruang tamu rumah lama. Salma datang dengan wajah pucat, membawa segelas air. Nak, minumlah. Kau pasti haus setelah lama pergi, ucap ibunya. Tetapi ketika Anissa meraih gelas itu, airnya berubah menjadi darah. Ia terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar hebat. Sejak mimpi itu, Anissa semakin dihantui rasa bersalah. Namun ia tetap menolak untuk pulang. Ia merasa gengsi jika harus kembali setelah sekian lama meninggalkan orang tuanya tanpa kabar. Kalau aku pulang sekarang, apa kata mereka? Mereka pasti menganggap aku gagal, pikirnya sambil menggenggam kepalanya yang pening. Sementara itu, kabar kesehatan Salmah semakin memburuk. Tetangga sering datang membantu, bahkan beberapa kali mengantar ke puskesmas terdekat. Tetapi, penyakit itu tak kunjung reda. Dokter berkata, ibu terlalu banyak pikiran. Yang ia butuhkan adalah ketenangan. Semua orang tahu, hanya Anissa yang bisa memberinya ketenangan itu. Amir pernah mencoba menulis surat terakhir kepada anaknya, meski ia tahu kemungkinan besar surat itu tidak akan sampai. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan kalimat sederhana. Nak, jika kau membaca ini, pulanglah sebentar saja. Ibumu sangat merindukanmu. Kami tidak butuh harta atau apapun darimu, hanya ingin melihatmu kembali. Surat itu dikirim lewat jasa pos, tapi Anissa tak pernah menerimanya. Alamat yang diberikan tidak sesuai, dan kertas itu hanya berakhir di tumpukan barang tak terpakai di kantor pos. Di apartemen, Anissa kian larut dalam pekerjaannya. Ia mencoba melupakan mimpi buruk dan rasa bersalah dengan bekerja lebih keras. Namun tubuh dan pikirannya makin lelah. Ia sering merasa pusing, bahkan beberapa kali pingsan di kantor. Dokter menyarankan agar ia istirahat, tetapi Anissa mengabaikannya. Hingga suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, Anissa kembali bermimpi. Kali ini lebih mengerikan. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah jalan gelap sendirian. Dari kejauhan terdengar suara Salmah memanggil, Anissa. Pulanglah, nak. Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlari ke arah suara itu, tetapi tiba-tiba tanah di bawah kakinya runtuh, menyeretnya jatuh ke dalam jurang gelap. Ia terbangun dengan teriakan keras, tubuhnya basah oleh keringat. Pagi itu, Anissa duduk termenung di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia menatap dirinya sendiri dan berbisik lirih,
Kenapa aku nggak pernah bisa tenang? Apa semua ini balasan karena aku ninggalin mereka? Namun meski hatinya bergejolak, gengsi masih mengikatnya kuat. Ia tetap memilih bungkam, tetap memilih jalan yang keras kepala. Luka itu terus menganga, dan ia tak pernah berusaha mengobatinya. Ia tidak tahu bahwa waktu untuk memperbaiki segalanya semakin sempit. Pagi itu di desa, matahari muncul samar di balik kabut tipis. Suasana rumah Amir dan Salma tampak muram. Salma terbaring lemah di depan kayu, matanya sayu, napasnya terdengar pendek-pendek. Amir duduk di sampingnya sambil menggenggam tasbih tua. Jemarinya bergetar, bibirnya komat kamit berdoa, tetapi sorot matanya menyiratkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Pak, Anissa nggak akan pulang ya? Suara Salmah lirih nyaris tak terdengar. Amir menunduk, hatinya perih. Ia tuh ingin berbohong, mengatakan bahwa anak mereka pasti akan pulang, tetapi kenyataan tak bisa dipungkiri. Insya Allah, Ma. Mungkin suatu hari dia pulang. Kita terus doakan, ya? Jawabnya, meski dalam hati ia merasa doa mereka seperti tak pernah sampai. Setiap malam, Salmah memanjatkan doa dengan air mata. Ya Allah, tolong jaga anakku dimanapun dia berada. Lunakan hatinya agar dia mau kembali. Tetapi doa itu seakan hanya menggantung di langit-langit kamar, tak pernah mencapai langit yang sebenarnya. Semakin ia berdoa, semakin ia merasa hatinya kosong. Di kota pada saat yang sama, Anissa bangun dengan wajah kusut. Semalam ia kembali bermimpi buruk. Ia melihat makam dengan batu nisan bertuliskan namanya sendiri. Di samping makam itu, Amir dan Salmah menangis terseduh-seduh. Suara tangisan itu begitu nyata hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar. Kenapa aku terus dihantui mimpi-mimpi aneh ini? Gumamnya sambil menatap wajahnya sendiri di cermin. Kantung matanya hitam, kulitnya pucat. Ia mulai terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu penuh percaya diri. Hari itu, Anissa mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Ia mengenakan pakaian terbaik, merapikan rambut, dan memaksa tersenyum di depan rekan kerja. Namun, di balik semua itu, batinnya terus berperang. Setiap kali ia melihat ibu-ibu yang datang berbelanja bersama anaknya, hatinya terasa disayat. Ia teringat wajah Salma, teringat suara lembut ibunya yang dulu selalu menenangkannya. Di sebuah kafe, rekan kerjanya bertanya, "Nis, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini. Ada masalah keluarga ya?" Pertanyaan sederhana itu membuat dada Anissa terasa sesak. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Enggak kok, aku baik-baik aja." Namun, hatinya berteriak. Malam itu, ia duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Ia kembali teringat masa kecilnya, ketika Amir sering menemaninya belajar, atau ketika Salmah memasakkan sup hangat di musim hujan. Kenangan itu datang silih berganti, membuat air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya membuka ponsel dan mengetik sebuah pesan. "Bu, apa kabar? Aku kangen." Namun sebelum sempat dikirim, ia menghapusnya lagi. "Enggak, jangan. Aku nggak boleh kelihatan lemah," katanya pada dirinya sendiri. Pesan itu hilang begitu saja, seperti doa yang tak pernah sampai. Sementara itu, di desa, kondisi Salmah makin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, suaranya hampir hilang. Amir kebingungan. Ia ingin membawa istrinya ke rumah sakit besar di kota, tetapi uang mereka tidak cukup. Satu-satunya harapan hanyalah Anissa, anak yang kini bahkan tidak pernah memberi kabar. Tetangga sering datang menasihati. "Pak Amir, sabar ya. Mungkin Bu Salma sakitnya karena terus mikirin anaknya." Amir hanya mengangguk, hatinya pedih. Ia tahu betul, semua ini bukan sekadar sakit fisik, tapi sakit batin yang menumpuk. Pada suatu malam, Salmah terbangun dengan napas terengah. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Pak, kalau aku pergi duluan?" "Tolong sampaikan ke Anissa. Aku selalu maafin dia. Aku selalu sayang sama dia." Amir menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tangan istrinya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama anak mereka sekeras-kerasnya, tetapi hanya sunyi yang menjawab. Doa-doa yang mereka panjatkan seolah tertahan di udara, tak ada yang mendengar. Di kota, Anissa terbangun pada jam yang sama. Ia merasa sesak, seperti ada yang menindih dadanya. Dari kejauhan, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. "Anissa!" Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke segala arah, tetapi tak ada siapapun, hatinya makin tak tenang. Ia mulai berpikir, apa ini peringatan? Apa aku harus pulang? Tetapi lagi-lagi, gengsi dan egonya lebih besar dari panggilan hatinya. Ia hanya menutup mata dan berharap bisa tidur kembali, meski dalam tidurnya ia tahu mimpi buruk itu akan datang lagi.
Dan benar saja, mimpi itu kembali menghampirinya. Kali ini lebih nyata. Ia melihat ibunya terbaring di ranjang, tubuhnya diselimuti kain putih. Amir duduk di samping, menangis sambil memeluk jenazah istrinya. Anissa berlari menghampiri, tetapi Amir tidak menoleh padanya. "Kamu terlambat, Anissa. Kamu selalu terlambat." Anissa terbangun dengan jeritan yang menggema di kamar. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ida menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tetapi air mata itu tak mampu menghapus kenyataan bahwa doa yang seharusnya ia kirimkan pada orang tuanya, doa yang bisa memberi mereka ketenangan, justru tak pernah ia panjatkan. Semua hanya tersimpan dalam gengsi yang membatu. Di desa, Salmah memejamkan mata dengan napas yang kian melemah. Amir menatap langit dengan hati hancur. "Ya Allah, kalau memang ini waktunya, izinkan anak kami melihat kebenaran agar dia tidak lagi sesat jalan." Namun doa itu sekali lagi seakan hanya berhenti di antara dinding rumah yang rapuh. Hari-hari Anissa semakin penuh kegelisahan. Pekerjaan yang biasanya membuatnya sibuk dan melupakan masalah, kini justru terasa membosankan. Ia sering kehilangan fokus, bahkan beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang jarang sekali terjadi sebelumnya. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Anis, kamu sakit? Belakangan kamu kelihatan nggak kayak biasanya?" tanya seorang kolega saat rapat. Anissa hanya tersenyum tipis, lalu menjawab singkat, "Aku cuma kurang tidur." Padahal ia tahu betul bahwa masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar kurang tidur. Sejak mimpi buruk tentang ibunya yang dibungkus kain putih, Anissa terus dihantui perasaan bersalah. Setiap kali ia melihat seorang ibu berjalan dengan anaknya di jalanan, hatinya terasa ditusuk. Ia teringat wajah Salma, mata lembutnya, dan senyumnya yang penuh kasih. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa takut yang mengikatnya. Takut untuk pulang, takut menghadapi kenyataan. Malam demi malam, mimpi-mimpi itu semakin jelas. Bukan lagi sekadar bayangan samar. Kali ini, suara ibunya terdengar lebih nyata, seperti berbisik langsung di telinganya. "Anissa, pulanglah, Nak." Sebelum semuanya terlambat, Anissa terbangun dengan teriakan. Dadanya naik turun cepat, keringat membasahi seluruh tubuh. Ia duduk di tepi ranjang sambil menutup wajah dengan kedua tangan. "Kenapa aku terus dikejar suara ini? Apa ini cuma mimpi? Atau pertanda?" Bisiknya lirih. Di desa, kondisi Salmah memang semakin kritis. Nafasnya tersengal, tubuhnya makin lemah. Amir hampir tak pernah meninggalkan sisinya. Tetangga-tetangga mulai sering datang, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga karena mereka khawatir ajal Salmah sudah dekat. Mereka pun bergantian menyarankan, "Pak, coba telepon Anissa lagi. Siapa tahu kali ini dia mau jawab." Amir hanya bisa menghela napas. Sudah berkali-kali ia mencoba, tapi teleponnya selalu tidak diangkat. Kadang terdengar nada sambung panjang, kadang langsung masuk ke pesan suara. Amir pernah meninggalkan pesan, "Nak, ini ayah, ibumu sakit, Nak. Kalau bisa pulanglah sebentar saja." Tapi pesan itu tidak pernah mendapat balasan. Sebenarnya, Anissa sempat mendengar dering telepon itu di malam-malam sepi. Ia tahu itu pasti dari ayahnya. Namun hatinya diliputi perasaan campur aduk, takut, malu, dan gengsi. Ia membiarkan panggilan itu berakhir, lalu duduk termenung sambil menatap layar ponselnya. "Kalau aku angkat, aku harus apa? Minta maaf? Apa mereka masih mau maafin aku?" Gumamnya dengan suara bergetar. Ia ingin menghubungi kembali, tapi jemarinya kaku, seakan ada beban berat yang menahannya. Hari berikutnya, Anissa memutuskan untuk pergi ke mall, mencoba menghibur diri. Namun saat berjalan di koridor, matanya terpaku pada seorang wanita tua yang berjalan pelan sambil menggandeng putrinya. Pemandangan sederhana itu menghantam hatinya. Air matanya jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Orang-orang menoleh, tapi Anissa buru-buru menghapusnya dan mempercepat langkah. Malam itu, hujan turun deras. Kilat menyambar, petir menggelegar. Anissa duduk di balkon apartemen, menatap hujan dengan pandangan kosong. Dalam derasnya hujan, ia mendengar samar-samar suara lirih. "Anissa, ibu kedinginan. Jangan biarkan ibu sendirian." Anissa tersentak, berdiri dengan wajah pucat. Suara itu begitu jelas. Ia memandang ke arah jalanan basah, tapi tidak ada siapapun di sana. "Apa aku mulai gila?" katanya pada dirinya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan sekadar halusinasi. Itu pertanda. Sementara itu, di rumah desa yang sepi, Amir duduk bersila di samping istrinya yang terbaring. Ia membaca Yasin dengan suara parau. Salma sesekali membuka mata, menatap suaminya dengan lemah, lalu berbisik, "Pak, aku ingin ketemu Anissa, meski cuma sebentar."
Air mata Amir jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. Insya Allah, Ma, kita terus berdoa. Mungkin Allah masih kasih kesempatan. Doa itu, entah bagaimana seakan sampai ke hati Anissa malam itu. Tiba-tiba ia tergerak untuk membuka lemari, mengambil koper kecil dan mulai memasukkan pakaian. Tangannya gemetar, tapi tekadnya mulai tumbuh. Aku harus pulang. Aku harus ketemu mereka apapun yang terjadi. Namun langkahnya kembali terhenti. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper yang terbuka. Air matanya jatuh membasahi pipi. Apa aku masih punya tempat di rumah itu? Apa mereka masih mau terima aku? Koper itu tetap terbuka, tapi Anissa tidak jadi berangkat malam itu. Ia hanya menangis sampai tertidur dengan suara hujan yang terus mengetuk jendela. Pertanda-pertanda itu semakin jelas, semakin menekan hatinya. Tapi Anissa masih berdiri di persimpangan, antara gengsi yang menahannya dan cinta yang mulai merobohkan dinding keras di hatinya. Ia tidak tahu, waktu yang tersisa untuk membuat pilihan semakin menipis. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Anissa baru saja pulang dari butik dengan langkah gontai. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu dan pertanda yang terus menghantuinya. Di meja apartemennya, koper masih terbuka. Sejak malam hujan itu, ia belum membereskan isinya. Pakaian yang sempat ia masukkan kini terburai, seperti hatinya yang porak-poranda. Ia duduk di kursi menatap koper itu lama sekali. Apa aku benar harus pulang? Tapi, kalau aku pulang sekarang, aku harus bilang apa? Gumamnya lirih. Ia meraih ponsel, membuka kontak dengan nama ayah. Jemarinya bergetar, hampir menekan tombol telepon. Tetapi, sebelum panggilan terhubung, ia menutup layar dan melempar ponsel ke kasur. Tangisnya pecah. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa hatiku keras banget? Di desa, pada saat yang sama, Amir sedang menuntun Salmah keluar rumah untuk sekadar menghirup udara sore. Nafas Salmah makin berat, wajahnya pucat pasi. Namun, matanya tetap menatap ke jalan setapak menuju desa, seakan berharap dari sana akan muncul sosok yang ia rindukan. Pak, apa Anissa masih ingat jalan ini? Tanya Salmah dengan suara parau. Amir tercekat. Pasti, Ma, jalan ini yang dia lewati waktu kecil, waktu kita antar dia sekolah. Dia pasti ingat. Hati Amir hancur, karena dalam hatinya sendiri ia tidak yakin. Malam itu, Anissa memutuskan keluar naik mobil. Ia tidak tahu kemana tujuan sebenarnya. Hanya ingin mengusir rasa sesak. Hujan kembali turun deras, jalanan licin, lampu-lampu kota berkilau kabur oleh air hujan yang menempel di kaca depan. Musik lembut dari radio tidak mampu meredam kepanikan yang merayap di dadanya. Suara ibunya tiba-tiba terngiang jelas di telinganya. Anissa, jangan keras kepala, nak. Pulanglah. Ibu sudah menunggu terlalu lama. Anissa menggenggam setir lebih kuat, matanya berkaca-kaca. Aku salah, Bu. Aku salah, bisiknya. Ia tidak sadar kecepatan mobilnya semakin tinggi. Hujan membuat pandangannya buram. Di tikungan tajam, sebuah truk melintas dari arah berlawanan. Klakson panjang meraung, lampu besar menyorot ke arahnya. Anissa panik, membanting setir. Mobil oleng, menabrak pembatas jalan, lalu tergelincir ke sisi jurang. Suara logam berderit, kaca pecah berhamburan, tubuhnya terbanting keras ke pintu. Dalam detik-detik itu, ia merasa seakan seluruh hidupnya berputar kembali. Potongan-potongan kenangan melintas, tawa kecil bersama ayahnya, dekapan hangat ibunya, doa-doa yang ia abaikan. Mobil berhenti tergantung di antara bebatuan, setengahnya sudah terperosok ke dalam jurang. Anissa berusaha membuka pintu, tapi macet. Ia menjerit panik, tubuhnya terluka, darah mengalir dari kening. Di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara lirih. Suara yang tidak mungkin salah ia kenali. Anissa? Nak, suara ibunya. Begitu nyata seakan berasal dari dasar jurang yang gelap, Bu. Suara Anissa gemetar. Ibu di mana, Ayah? Pulanglah, nak. Jangan tinggalkan kami lagi. Air mata Anissa mengalir deras. Ia meraih setir erat-erat, tubuhnya gemetar. Aku mau pulang, Mama. Aku janji, aku akan pulang. Aku minta maaf. Namun mobil itu tiba-tiba berguncang hebat. Batu besar di bawahnya melorot, membuat mobil makin miring. Anissa menjerit, tubuhnya terlempar ke samping. Dalam ketakutan, ia terus mendengar suara itu. Kali ini lebih banyak, bukan hanya ayah dan ibunya. Suara-suara lain samar seperti jeritan dan bisikan bercampur jadi satu. Anissa, dunia terasa berputar. Pandangannya gelap, tubuhnya lemah.
Sementara di desa, pada malam yang sama, Amir sedang menuntun istrinya yang tiba-tiba ingin duduk di teras. Salmah menatap langit yang mendung. "Pak, aku dengar suara Anissa." Amir menoleh kaget. "Apa, Ma?" "Iya, dia panggil aku." "Bu, maafin aku." Begitu katanya. Air mata mengalir di pipi Salmah. "Pak, anak kita lagi kesulitan." Amir meremas tangannya sendiri, berdoa sekuat tenaga. "Ya Allah, tolong jaga anak kami. Meski dia jauh, meski dia durhaka, dia tetap darah daging kami." Doa itu bergema dalam malam, sementara di jurang gelap, Anissa masih tergantung di antara hidup dan mati. Ia tidak tahu bahwa kecelakaan ini bukan sekadar musibah, melainkan pintu menuju kenyataan yang lebih mengerikan. Hujan deras tak kunjung reda. Petir menyambar, menerangi jurang yang gelap dengan kilatan cahaya sesaat. Mobil Anissa tergantung di tepi, setengah badan mobil sudah melayang ke udara. Hanya tersangkut bebatuan. Suara mesin berderit seperti rintihan. Anissa terkulai di dalam mobil, tubuhnya penuh luka. Nafasnya tersengal, darah mengalir dari pelipis, menodai bajunya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi terlalu lemah. Matanya yang sayu menatap kaca depan yang retak. Lalu terdengar lagi suara itu. Anissa, kali ini jelas sekali, seakan berbisik tepat di telinganya. Ia terperanjat, tubuhnya merinding. "Bu, Ayah!" Suaranya bergetar. Dari balik kegelapan jurang, terdengar suara lirih, bergema seperti datang dari dasar yang dalam. Mengapa kamu meninggalkan kami, anakku? Anissa menangis terseduh. Rasa bersalah menekan dadanya lebih berat daripada luka-luka di tubuhnya. "Aku bodoh, Bu. Aku jahat sama kalian. Aku menyesal, tolong beri aku kesempatan pulang." Hening sejenak, hanya suara hujan yang mengguyur mobil ringsek itu. Tiba-tiba suara ayahnya terdengar tegas, namun penuh luka. "Kami selalu menunggumu, Anissa." Bahkan di liang kubur sekalipun, perkataan itu membuat Anissa membelalak. "Yo kubur? Apa maksudnya?" Mobil kembali berguncang. Batu penyangga di bawahnya melorot perlahan, membuat posisi mobil makin miring. Anissa menjerit panik, tangannya meraih sabuk pengaman yang putus. Aku tidak ingin mati. Namun, di tengah kepanikan itu, pandangannya kabur dan tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Dari kabut hujan, ia melihat sosok ayah dan ibunya berdiri di dasar jurang. Pakaian mereka basah kuyup, wajah pucat, tapi tersenyum lirih menatapnya. Ayah!" bisik Anissa lirih. Salmah mengangkat tangannya, seakan menggapai. "Turunlah, Nak, bersama kami." "Jangan takut." Air mata Anissa mengalir deras. Jantungnya berdegup kencang. "Tidak, aku belum siap. Aku ingin hidup. Aku mau minta maaf langsung. Aku mau pulang." Namun semakin ia menolak, semakin suara-suara lain muncul. Bukan hanya ibunya, bukan hanya ayahnya, tetapi suara-suara asing yang menyeramkan. Tangisan, jeritan, bisikan penuh amarah, durhaka. Anak yang menolak darah dagingnya. "Hidupmu hanya bayangan." Anissa menutup telinganya, berteriak histeris. "Diam, diam semua." Tetapi suara itu terus menghujam telinganya, menusuk hingga ke kepalanya. Pandangannya makin kabur, tubuhnya makin lemah. Di desa, pada saat yang sama, Amir terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia merasa seakan baru mendengar suara putrinya berteriak keras sekali. Ia mengguncang bahu istrinya yang juga terbangun. "Ma, kau dengar itu?" Suara Anissa. Salma mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. "Aku dengar, Pak. Dia kesakitan. Dia memanggil kita." Mereka berdua hanya bisa menangis. Amir menengadah ke langit, berdoa lirih. "Ya Allah, walau anak kami durhaka, jangan biarkan dia mati dalam penyesalan." Sementara itu, di jurang, mobil akhirnya terlepas dari batu penyangga. Dalam sekejap, mobil itu meluncur ke bawah, berguling, menghantam batu-batu besar, hingga akhirnya terhenti di dasar jurang yang gelap dan sunyi. Tubuh Anissa terhempas, darah membasahi wajahnya. Namun anehnya ia masih sadar meski tubuhnya remuk. Dengan pandangan kabur, ia melihat kembali sosok ayah dan ibunya mendekat. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Ayo, Nak." Suara ayahnya terdengar sendu. "Ikutlah bersama kami. Jangan keras kepala lagi." Anissa menangis. Tangannya berusaha menggapai mereka. Aku mau pulang. Tapi aku takut." Senyum ibunya berubah muram. "Anissa, kau sudah pulang, Nak. Kau sudah bersama kami." Tubuh Anissa tiba-tiba merasa ringan, seakan sesuatu menariknya keluar dari raga yang hancur. Ia melihat dirinya sendiri tergeletak di jok mobil, tak bergerak, penuh darah, jeritannya menggema di dalam jurang yang dingin. Tidak, "Aku masih hidup!"
Aku tidak mau ikut kalian. Namun suara-suara itu semakin kuat, semakin banyak, menyeretnya dalam kegelapan. Dan di saat itulah, Anissa menyadari sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Mungkin semua yang ia alami selama ini hanyalah bayangan, dan ia sebenarnya sudah lama mati. Hujan perlahan reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di jurang. Mobil yang ringsek berhenti di dasar, seakan menjadi saksi bisu tragedi yang baru saja terjadi. Tubuh Anissa tergeletak kaku di kursi pengemudi, darahnya mengalir hingga memenuhi lantai mobil. Namun, yang paling mengerikan adalah bahwa Anissa masih berdiri di luar mobil. Menatap jasadnya sendiri, ia gemetar, menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu aku? Bisiknya dengan suara parau. Di belakangnya suara lirih ibunya terdengar. Iya nak, itu dirimu yang dulu begitu keras kepala. Kau sudah pergi, Anissa. Anissa menoleh cepat. Sosok Salmah dan Amir semakin jelas berdiri di hadapannya. Mereka tampak lebih pucat dari sebelumnya, seperti bayangan yang samar. Namun senyum mereka begitu menenangkan. Apa maksud kalian? Aku masih hidup! Aku bisa berjalan, aku bisa bicara. Ini pasti mimpi. Anissa berteriak histeris, mencoba mencubit lengannya sendiri, namun yang ia rasakan hanya dingin menusuk. Ayahnya melangkah maju. Suaranya berat dan penuh luka. Anissa, kau mati bukan hari ini. Kau sudah meninggal sejak bertahun-tahun lalu, nak. Yang kau alami hanyalah bayangan, penyesalan yang tak pernah kau lepaskan. Perkataan itu membuat kepala Anissa berdengung. Ia terhuyung, hampir terjatuh. Tidak mungkin. Aku masih ingat semuanya. Aku tinggal di kota, ingatan demi ingatan berkelebat. Namun, semakin ia mencoba mengingat, semakin semua itu tampak kabur. Wajah-wajah teman kerjanya berubah samar, gedung-gedung kota lenyap begitu saja, hanya menyisakan kekosongan. Suara-suara dari dasar jurang kembali terdengar, kali ini lebih keras. Jeritan, tangisan, bahkan tawa mengejek. Durhaka, kau lari dari darah dagingmu. Hidupmu hanyalah bayangan dosa. Anissa menutup telinganya berteriak, diam. Aku menyesal. Aku menyesal. Salmah menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Anissa, kami sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi ada yang lebih besar dari maaf kami. Kau harus menghadapi dirimu sendiri. Tiba-tiba tanah di bawah jurang itu bergetar hebat. Dari retakan tanah muncul cahaya merah menyala, menyilaukan mata. Suara mengerikan mengiringinya. Seakan jurang itu bukan lagi sekadar tempat di bumi, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Anissa terhempas ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh, melihat jasadnya sendiri mulai membusuk dengan cepat. Wajahnya yang penuh darah perlahan berubah pucat, kulitnya mengelupas, dan dari mulutnya merayap keluar ulat-ulat putih. Tidak, bisiknya, sambil mundur ketakutan. Ayahnya menatapnya tajam. Itu hukuman dari pilihanmu, Anissa. Kau menolak kami, kau meninggalkan doa orang tua, kau lari dari kasih sayang yang tulus. Dan kini rohmu terjebak di antara hidup dan mati. Anissa menangis terseduh-seduh hingga suaranya pecah. Aku minta maaf. Aku mohon. Beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mencium tangan kalian. Aku ingin kembali jadi anak yang berbakti. Salmah mendekat, tangannya menyentuh bahu Anissa. Sentuhan itu dingin, menusuk, tapi penuh kelembutan. Nak, kesempatan itu sudah berlalu. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang kau bawa. Air mata Anissa jatuh deras. Dalam kepanikan, ia berlari, mencoba menjauh dari sosok ayah dan ibunya. Namun kemanapun ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Mobil ringsek, jasadnya yang membusuk, dan jurang yang bergetar. Dari kegelapan muncul sosok-sosok bayangan hitam. Mereka melingkari Anissa, bisikan mereka semakin menusuk. Anak durhaka, jiwa yang tersesat. Bersama kami kau akan menebus dosa. Anissa menjerit, aku bukan milik kalian. Aku masih punya Allah. Aku masih bisa berdoa. Ia bersujud, menangis, mulutnya bergetar membaca doa-doa yang dulu diajarkan ibunya namun sering ia abaikan. Suaranya lirih, penuh harap, namun jurang itu bergemuruh semakin keras. Tanah mulai retak, mobilnya tertelan ke dalam kegelapan. Dan pada saat yang sama, makam Anissa di desa, yang selama ini dibiarkan terbengkalai, tiba-tiba bergetar hebat, tanahnya merekah, lalu meledak dengan suara dahsyat. Warga desa yang sedang berada di pemakaman untuk tahlilan sontak berteriak panik. Tanah makam terbelah, meninggalkan lubang menganga, sementara pusara Anissa hancur berkeping-keping. Dari dalamnya keluar asap pekat,
disertai suara jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya Allah! Seorang warga berbisik ketakutan. Apakah ini azab bagi anak durhaka? Sementara itu, di dalam jurang, Anissa terperangkap dalam cahaya merah menyala. Tubuhnya ditarik perlahan ke dalam kegelapan, meskipun ia terus meronta, menangis, memanggil orang tuanya. Namun, suara ibunya hanya terdengar samar di telinganya. Nak, semoga Allah mengampunimu. Dan setelah itu gelap. Jeritan Anissa menggema di kegelapan. Suaranya parau, seakan tenggelam dalam ruang tak berbatas. Cahaya merah pekat yang sebelumnya melingkupi tubuhnya kini telah berubah menjadi kegelapan pekat. Hanya menyisakan bisikan-bisikan menakutkan. Anak durhaka, tiada doa yang menyelamatkanmu? Kau menolak rahmat dari orang tuamu. Sosok-sosok hitam melayang di sekitarnya. Tanpa wajah, hanya bayangan menyeramkan dengan tangan panjang yang berusaha meraih tubuhnya. Setiap kali tangan itu menyentuh kulitnya, rasa panas seperti api neraka membakar hingga ke tulangnya. Anissa menjerit, berlari, mencoba menghindar. Namun, seberapa jauh ia berlari, ia tetap berada di tempat yang sama. Sebuah ruang kosong tanpa ujung, seolah tak ada jalan keluar. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Teriaknya, suaranya bercampur tangis. Aku hanya ingin bebas. Aku hanya ingin hidup sesuai keinginanku. Apa itu salah? Suara ayahnya tiba-tiba terdengar, bergema dari kegelapan. Salahmu bukan karena ingin hidup sesuai keinginanmu, nak. Tapi karena kau menginjak doa-doa kami, kau menolak darah yang mengalir dalam dirimu. Anissa menoleh, mencari-cari sumber suara. Namun yang terlihat hanyalah sosok Amir berdiri jauh di sana, dengan wajah muram, matanya penuh kecewa. Di sampingnya Salmah tampak menunduk, matanya basah. Kami hanya ingin kau bahagia, Anissa. Tapi kau lebih memilih menjauh. Bahkan doa kami pun kau abaikan. Kini kau merasakan akibatnya. Anissa jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Ku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku ingin memeluk kalian. Aku ingin cium tangan kalian. Namun sosok orang tuanya perlahan memudar, hanya menyisakan suara lirih. Penyesalanmu datang terlambat, nak. Jalanmu kini bukan kembali pada kami, tapi menghadapi azab yang kau ciptakan sendiri. Tiba-tiba, tanah hitam terbuka di bawah kakinya. Dari lubang itu, keluar kalajengking dan ular besar dengan mata menyala merah. Mereka melilit tubuh Anissa, mencengkeram erat, membuatnya menjerit sekeras-kerasnya. Tidak, lepaskan aku. Aku tidak mau. Aku takut. Namun cengkeraman itu semakin kuat. Tubuhnya ditarik perlahan ke dalam lubang, meski ia meronta habis-habisan. Air matanya bercampur darah, wajahnya penuh keputusasaan. Di desa, saat yang sama, warga masih gempar setelah makam Anissa meledak. Asap hitam keluar deras membuat suasana pemakaman mencekam. Beberapa orang jatuh pingsan, sebagian lainnya beristighfar keras-keras. Ini peringatan dari Allah, bisik seorang ustaz dengan wajah pucat. Azab bagi mereka yang menolak orang tuanya. Warga desa hanya bisa terdiam, hati mereka dipenuhi rasa takut sekaligus iba. Mereka menyadari, di balik kejadian mengerikan itu, ada pelajaran besar yang harus diambil. Durhaka pada orang tua bukan hanya dosa, tapi juga membawa kutukan yang tak terbayangkan. Sementara itu, di dalam kegelapan, tubuh Anissa sudah setengah tertelan lubang. Suara-suara mengerikan makin keras. Kau milik kami sekarang. Kau bagian dari penyesalan yang tak pernah selesai. Dengan sisa tenaganya, Anissa berteriak memanggil nama Allah. Namun suaranya tenggelam dalam jeritan-jeritan lain, seakan ribuan roh tersiksa ikut menjerit bersamanya. Tangannya mencoba meraih cahaya samar di kejauhan, cahaya yang hangat seperti kasih ibunya. Namun sebelum jemarinya menyentuh cahaya itu, kalajengking yang melilit tubuhnya menariknya lebih dalam ke lubang menganga. Jeritannya menggema, lalu lenyap dalam gelap. Di desa pada saat itu pula, suara ledakan terakhir terdengar dari arah makam. Tanah bergetar, lalu hening. Makam Anissa lenyap, tak lagi menyisakan tanda bahwa ia pernah dimakamkan di sana. Yang tersisa hanyalah tanah kosong yang menganga, seakan menelan seluruh kisah hidupnya. Malam di desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian aneh di pemakaman, warga enggan keluar rumah. Mereka masih terbayang suara ledakan, jeritan yang seakan muncul dari tanah, dan makam Anissa yang lenyap tanpa bekas. Di surau kecil, beberapa orang berkumpul bersama ustaz desa, melantunkan doa dan ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Mereka berusaha menenangkan hati, sekaligus memohon ampunan.
Bukan hanya untuk roh Anissa, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Semoga Allah melindungi kita dari siksa seperti itu. Bisik seorang ibu sambil menitikkan air mata. Sementara itu, Amir dan Salmah duduk di dalam rumah mereka yang sederhana. Wajah mereka murung, mata sembab karena terlalu banyak menangis. Namun tangisan itu bukan lagi untuk kehilangan anak semata, melainkan juga untuk nasib roh Anissa yang penuh penyesalan. Amir menatap kosong ke arah foto keluarga yang sudah lama berdebu di dinding. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Seandainya dia mau kembali sebelum ajalnya, mungkin semua akan berbeda. Salmah menggenggam tangannya, berusaha tegar meski hatinya hancur. Kita sudah melakukan yang terbaik, Pak. Kita sudah memaafkannya sejak lama. Hanya Allah yang berhak atas hidup dan mati Anissa. Mereka berdua terdiam, hanya suara jangkrik malam yang menemani. Namun jauh di lubuk hati, ada doa yang terus mereka bisikkan. Semoga roh anak mereka, meski penuh penyesalan, masih mendapat setitik cahaya ampunan. Di tempat lain, di ruang antara hidup dan mati, Anissa masih terjebak. Tubuhnya seperti tak berbentuk lagi, melayang di dalam kegelapan tanpa ujung. Jeritan yang dulu memekakkan telinga kini berubah menjadi bisikan lirih. Mengulang-ulang satu kata, durhaka. Anissa menangis, meski air matanya tak lagi nyata. Ia meraih ke segala arah, mencari cahaya, mencari jalan pulang. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan dirinya sendiri. Wajah yang penuh amarah dan kesombongan. Wajah yang menolak kedua orang tuanya. Aku menyesal. Aku mohon Allah, beri aku kesempatan satu kali lagi. Suaranya bergetar penuh putus asa. Namun kesempatan itu tak pernah datang. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan ia bawa selamanya di tempat itu. Di desa, cerita tentang Anissa menjadi buah bibir sepanjang masa. Namanya disebut dengan rasa takut bercampur iba. Orang-orang mengingatnya bukan sebagai anak manja yang dulu sering membantah, bukan pula sebagai gadis kota yang keras kepala, melainkan sebagai pelajaran besar, bahwa durhaka kepada orang tua bisa berakhir dengan azab yang tak terbayangkan. Anak-anak kecil dinasihati dengan lebih tegas. Jangan pernah sakiti orang tuamu. Ingatlah nasib Anissa. Orang-orang muda belajar lebih banyak menghormati ayah dan ibu mereka. Orang tua berdoa lebih khusyuk, memohon agar anak-anak mereka tidak mengikuti jejak yang sama. Malam itu, langit desa tampak kelam, bintang-bintang bersembunyi. Namun di balik awan gelap, ada satu cahaya samar yang muncul, seakan menjadi pengingat bahwa meskipun dosa dan penyesalan menenggelamkan, masih ada kasih Allah yang tak terhingga. Hanya saja, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk merasakannya, dan nama Anissa pun abadi. Bukan karena kebaikan, melainkan karena penyesalan yang terlambat.